Materi ini akan saya lanjut pada slide kedua. Jadi slide yang pertama yaitu tadi mengenai metode pembelajaran, dan slide kedua ini mengenai bidang ketiga dan higien. Nah, ini mengenal penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang informasi dan teknologi. Jadi sebenarnya semua bidang itu mempunyai aturan ketiga dan higien. Akan tetapi untuk kesempatan ini yang saya jelaskan yaitu ketiga mengenai bidang informasi dan teknologi. Nah, saya akan bacakan dulu ya materi singkatnya atau kesimpulan dari bidang penerapan teknologi ini. Namun nanti di bawahnya atau slide-slide berikutnya saya akan uraikan beberapa apa saja yang harus dilaksanakan dalam penerapan ketiga dan higien. Jadi saya akan bacakan dulu ya. Perkembangan bidang teknologi dan informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Hal ini menuntut setiap orang agar bisa menguasai perkembangan tersebut dalam kehidupan maupun dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja saat ini, komputer merupakan perlengkapan yang wajib. Ada guna menopang aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Oleh karena itu, diharapkan para pekerja mengetahui bagaimana pelaksanaan konsep ketiga dalam bidang IT, agar kesehatan dan keselamatan kerja mereka aman, terjamin dan terhindar dari bahaya serta kecelakaan yang terjadi saat bekerja. Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai implikasi ketiga dalam bidang IT. Ya, tadi saya sampaikan bahwa saya akan jelaskan sedikit ini, uraikan sedikit ini mengenai materi yang barusan saya bacakan, bahwa itu dalam bidang informasi teknologi kita dianjurkan untuk menerapkan ketiga dan higien. Ya, nanti di bawahnya ini ada beberapa uraiannya. Saya lanjut ya slide berikutnya. Nah, beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja terjadi di tempat kerja, yaitu faktor sumber daya manusia atau SDM. Kurangnya pengetahuan dan minat membaca pentingnya pelaksanaan ketiga oleh pekerja di tempat kerja. Nah, ini sebenarnya sangat dianjurkan. Nah, kebanyakan biasanya kalau orang baru melamar pekerjaan atau baru masuk kerja, kita lebih diutamakan untuk membaca. Ya, membaca dulu mengenai apa saja aturan-aturannya. Aturan-aturan yang diterapkan oleh perusahaan itu. Yang kedua, faktor lingkungan kerja. Tempat kerja yang kurang memberikan pemahaman dengan baik tentang ketiga kepada pekerjaannya, dan kurangnya fasilitas alat pelindung diri di tempat kerja. Nah, ini juga banyak terjadi di perusahaan yang tidak menerapkan ketiga. Jadi kalau misalnya kalian sebagai pekerja, kalian boleh memprotes atau memberikan masukan kepada perusahaan untuk membuat undang-undang ketiga. Nah, salah satu contoh ini barusan yang kita alami atau yang dialami oleh dunia sekarang ini yaitu adanya virus COVID ini. Nah, adanya virus COVID ini mungkin beberapa pekerja atau karyawan yang telah di PHK. Nah, dan itu juga timbal baliknya kenapa banyak karyawan yang di PHK itu diakibatkan oleh perusahaan tidak ada pemasukan. Nah, begitu pun juga kalau perusahaan memberikan sewenang-wenang kepada pekerjaannya, ya boleh memberikan masukan atau saran kepada perusahaannya, khususnya kepada direkturnya. Selanjutnya yaitu faktor peralatan dan perlengkapan. Kurangnya persediaan peralatan dan perlengkapan untuk evakuasi saat terjadi kecelakaan di tempat kerja, dan kualitas bahan peralatan dan perlengkapan kerja yang kurang baik.
Nah, ini kalau mengenai bidang IT, ya otomatis kan ada yang namanya komputer, jaringan, sistem atau aplikasi. Nah, ini semua harus ditimbang mengenai maintenance-nya atau ketersediaannya. Ya salah satu misalnya kalau misalnya website, ya rata-rata website itu mempunyai maintenance aplikasi atau maintenance website. Ya contoh yang kedua, kalau misalnya komputer, kadang kan komputer itu ada masa waktunya, yaitu rusaknya, misalnya bisa jadi dalam jangka 5 tahun rusak. Nah kalau rusak bisa jadi kan data-datanya hilang. Masih mending kalau kita simpan di flash disk atau di hard disk. Nah, oleh karena itu ada namanya penyimpanan yang disediakan melalui Google Drive, menyimpan data di email kalian atau yang disimpan di cloud. Nah, itu salah satu adalah untuk menghindari bencana apabila peralatan rusak atau bencana terjadi di kantor. Nah, salah satu sekarang ini, ya kembali saya mengatakan, ya ini COVID sebenarnya terlalu banyak dampak masalahnya. Ya, misalnya orang tidak bekerja lagi di kantor. Nah, kalau kita tidak kerja di kantor, itu kan kita bisa kerja di rumah. Nah, dengan mengambil data-data yang pernah kita simpan di Google Drive.